Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hibah Hasan dengan nomor induk mahasiswa 1981000018. Saya kuliah di Universitas Putra Indonesia Cianjur, jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi, dan kini saya berkuliah semester 3. Tujuan saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 bagi kesehatan mental mahasiswa. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak, check it out! Pandemi COVID-19 bukanlah masalah yang sepele, bukan pula perkara kecil, dan bukan sesuatu untuk dijadikan bahan bercandaan. Ini adalah masalah serius dan rumit dan perlu kita akhiri. COVID-19 di Indonesia sudah ada sejak awal tahun 2020. Tahun yang menjadi penuh drama, penuh derita, dan penuh dengan luka. Namun, tahun ini juga banyak memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Apapun yang terjadi harus kita hadapi. Pandemi COVID-19 ini juga sangat berdampak pada semua aspek kehidupan. Dimulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan pola perilaku masyarakat Indonesia. Pembelajaran kini menjadi online. Rumah sakit kini menjadi sibuk dengan banyaknya kasus yang tiap hari terus meningkat. Pekerjaan kini dirumahkan dan bahkan banyak yang terkena PHK. Ekonomi menjadi sulit karena bingung harus mencari sumber penghasilan dari mana. Tapi apakah kalian tahu dampak yang sangat besar dan signifikan namun tidak terlihat? Ialah kesehatan mental, khususnya bagi para mahasiswa. Hal ini sangat berbahaya sekali, mengingat kesehatan mental adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang. Jika mental kita tidak sehat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu tidak akan berjalan secara maksimal. Pandemi ini membuat banyak orang, khususnya bagi mahasiswa, menjadi merasa bingung, cemas, stres, dan juga frustasi. Bagi sebagian orang pun, rasa stres dan cemas menghadapi pandemi corona ini bisa sampai mengganggu kesehatan mental. Terlebih jika sebelumnya seseorang memiliki riwayat gangguan kecemasan, depresi, serangan panik, ataupun gangguan obsesif kompulsif. Sejumlah orang khawatir sakit atau tertular COVID-19. Di sisi lain, mereka juga risau masalah finansial, pekerjaan, masa depan, dan kondisi setelah pandemi. Wajar saja sih apabila saat pandemi ini kesehatan mental kita tidak stabil, karena tiap hari disuguhkan dengan berita terus meningkatnya kasus positif COVID-19. Banyaknya orang yang meninggal, tidak boleh melakukan kegiatan yang ramai, bahkan harus isolasi secara mandiri. Penerapan karantina wilayah atau lockdown membuat orang menjadi takut akan kehilangan bisnis, pekerjaan, pendapatan, dan terancam tidak bisa mendapatkan sumber daya untuk bertahan. Apalagi khususnya bagi para mahasiswa, mereka menjadi merasa takut terus-terusan belajar online yang biasa mereka lakukan saat pandemi ini, seperti daring dari rumah karena adanya imbauan stay at home, dan juga semakin banyaknya tugas yang menumpuk yang harus mereka selesaikan selama belajar online ini. Inilah yang membuat kesehatan mental mereka menjadi terganggu, yang biasanya para mahasiswa ini sering keluar rumah, tapi kini mahasiswa harus melakukan stay at home. Ketakutan itu kemudian menjalar pada gangguan kecemasan atau anxiety dan serangan kepanikan atau panic attack. Nah, gangguan kecemasan ini merupakan sistem alarm alami tubuh saat mereka terancam, di bawah tekanan, atau menghadapi situasi yang membuat stres dan tidak nyaman. Namun, jika terus dihinggapi oleh kecemasan dan ketakutan yang luar biasa yang berkepanjangan hingga mengganggu rutinitas dan fungsi sehari-hari, nah inilah yang disebut dengan gangguan kecemasan. Sedangkan serangan panik merupakan serangan yang terjadi secara spontan dan bukan sebagai reaksi dari sebuah situasi yang penuh tekanan. Selama serangan panik berlangsung,
Orang yang mengalaminya akan terjebak dalam teror dan ketakutan yang luar biasa hingga merasa seperti akan mati, kehilangan kontrol atas tubuh dan pikiran, atau mengalami serangan jantung. Lebih lanjut lagi, penderita akan diteror perasaan khawatir terhadap munculnya serangan panik selanjutnya. Nah, teman-teman, makanya kita harus selalu bisa menjaga kesehatan mental kita sebaik mungkin. Ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, konsumsilah makanan bergizi. Konsumsilah makanan yang sehat yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Tubuh yang sehat secara langsung atau tidak ternyata berpengaruh terhadap kesehatan mental. Kedua, lakukanlah aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik akan mempengaruhi tubuh dalam memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood kita. Ya seperti mengikuti tren bersepeda, karena biasanya mengikuti tren bersepeda bisa jadi pilihan mahasiswa untuk tetap berolahraga, atau bisa juga dengan olahraga lainnya. Yang ketiga, bijak memilah informasi. Pilihlah informasi yang didapatkan dari sumber terpercaya. Batasi waktu untuk menonton, membaca, ataupun mendengar berita mengenai pandemi untuk mengurangi rasa cemas. Keempat, berkomunikasilah dengan keluarga dan sahabat. Ceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang dirasakan pada anggota keluarga maupun sahabat. Luangkanlah waktu agar bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan yang kelima, hentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk apapun sebaiknya perlu dihentikan untuk mengatasi kekurangan istirahat. Begadang misalnya, karena begadang bukan hal yang baik. Karena begadang bisa mengurangi istirahat kita. Pada dasarnya membuat mahasiswa pun dapat lebih mudah mengalami kecemasan dan ketidakstabilan mood. Oke teman-teman, alhamdulillah selesai sudah pemaparan yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Thank you for watching and thank you for attention. And then see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.